siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia, karena Dia terlebih dari segalanya. Kita mau datang kepada Bapa kita mau memuji menyembah Dia, kita mau nyanyikan haleluya, karena Dia terlebih dari segalanya. Banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh datang kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kita mau katakan Dialah segalanya dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kami yakin dan percaya, kita yakin dan percaya Dialah segalanya dalam hidup kami. Dia gunung batu kita, Dia segalanya dalam hidup kita. Amin. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya.
Biar Allah Roh Kudus yang akan pimpin kami, Allah Roh Kudus yang akan tolong kami, Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan kami semua tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya selalu luar biasa. Walaupun penyakit corona, virus corona melanda di mana-mana, itu nggak bakal mengganggu sukacita anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus yang selalu menyertai kita. Kita punya Yesus di atas segala penyakit corona atau di atas segala sesuatunya. Amin saudara. Amin ya. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dengan nas pembimbing yang sama yang saya pernah bawakan beberapa minggu yang lalu tentang jawaban Allah atas doa Salomo. Saya akan bacakan saudara dari 2 Tawari 7 ayat 12 sampai 14. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di rumah dan memperhatikan
kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan saudara. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Amin. Saudara, nats yang kita baca ini hanya sepenggal dari jawaban Allah atas doa Raja Salomo. Jadi Allah menjawab doa Raja Salomo ini waktu Raja Salomo ingin mentahbiskan bait Allah. Kita tahu bahwa Daud semasa hidupnya, Daud punya kerinduan, dia ingin bangun bait Allah. Tapi Tuhan gak kasih, Tuhan bilang, no, Daud, enggak. Karena tanganmu terlalu berlumuran darah. Aku gak mengizinkan kau membangun bait Allah untukku. Tapi kalau kau ingin membangun juga, bahasa hari-harinya, kau ingin membangun juga, aku berikan kelonggaran. Boleh, tapi bukan kamu yang bangun, tapi dari keturunanmu. Dan itu jatuhnya pada Raja Salomo. Jadi singkat cerita, sekalipun Allah menolak Daud untuk membangun bait Allah, dia nggak ngambek, enggak, ya udah Tuhan nggak kasih saya bangun, ya udah, nggak apa-apa. No, Daud nggak seperti kayak kita. Kalau ditolak sama Tuhan, biasanya ngambek, nggak seperti itu. Daud bilang, udah, nggak dikasih, nggak apa-apa. Anak boleh, iya anak boleh. Daud siapkan loh segala sesuatunya. Daud siapkan bahan-bahannya. Daud siapkan kayunya. Daud siapkan emasnya. Daud siapkan gambarnya. Daud siapkan tenaga ahlinya, arsiteknya. Semua Daud siapkan. Sehingga ketika Daud tutup mata, Raja Salomo bangun bait Allah ini udah gak terlalu mengalami kesulitan. Dia hanya kekurangan dikit. Dan ketika Raja Salomo selesai membangun bait Allah ini, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doanya ada begitu panjang dan banyak. Mungkin sekali waktu saya akan bahas tentang doa Salomo ini, karena ini doa-doa luar biasa. Tapi saya akan jelaskan intinya. Waktu Salomo berdoa kepada Tuhan, Salomo bilang, Tuhan, kau ingat janjimu kepada Daud, kepada orang kesayanganmu. Kalau kau menerima bait Allah ini dan kau mau menempatinya, ini bait Allah ini sudah selesai nih Tuhan. Tuhan silakan datang untuk menjadi tempat perhatianmu. Tapi di situ Salomo bukan cuma berhenti berdoa di situ loh saudara. Kalau saudara baca di 2 Tawarikh 6, itu semua isi tentang doa Salomo kepada Allah. Di situ saudara lihat panjang saudara. Salomo itu berdoa, Raja Salomo bukan cuma minta Allah untuk menerima bait Allah untuk tempat perhentiannya, tapi di situ banyak hal yang dia masukkan. Banyak hal yang dimasukkan. Salah satu di antaranya adalah, Tuhan, ini bait Allah udah jadi. Kalau Tuhan mau terima ini jadi tempat perhentianmu, Tuhan tolong ya. Tuhan dengarkan setiap anak-anak Tuhan yang datang ke bait Allah ini, setiap anak-anak Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan lihat dari surga Tuhan. Tuhan berikan telingamu, Tuhan dengarkan setiap doa anak-anak Tuhan. Bukan cuma berhenti di situ. Suruh lihat dan suruh dengar doa anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tolong. Ini yang lebih hebatnya lagi. Tuhan tolong, dimasukin ke situ semua saudara. Kalau anak-anakmu berdoa minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang dia buatnya, Tuhan ampuni dia. Saudara baca nanti. Pertama minta ampun untuk segala dosa-dosanya yang kecil-kecil. Dosa perselisihan dengan temannya, atau ada dosa karena perjanjian yang kecil-kecil, sampai dosa yang besar saudara. Kalau umatmu meninggalkan Tuhan, dia berbalik minta ampun, Tuhan ampuni dia. Tuhan ampuni. Karena doa Salomo itu, maka Tuhan jawab.
Ketika malam doa Salomo tidur, Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Dan Tuhan bilang, telah ku dengar doamu. Telah ku dengar doamu. Dan telah ku terima tempat ini menjadi tempat persembahan umatku. Jadi kalau semua umat Tuhan, umat bangsa Israel ingin memberikan korban kepada Allah di tempat ini, semua diterima oleh Tuhan. Dan lihat jawaban Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang pelahap memakan habis seluruh hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini kan berarti bangsa Israel udah buat salah, buat dosa. Lihat jawaban Tuhan. Dan apa dikatakan di situ? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berpaling dari jalan yang salah, maka aku akan mengampuni mereka dan memulihkan negeri mereka. Lihat, di sini saya beritahu bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dari hal seperti ini aja kita bisa tahu bahwa Allah itu baik loh. Allah itu baik, sangat baik dan baiknya luar biasa loh. Seharusnya Salomo berdoa itu cuma bilang, Tuhan, rumah ini udah selesai Tuhan, tempat penantianmu. Tuhan terima ya, titik selesai. Harusnya. Tapi di situ Raja Salomo berdoa dengan serombongan. Sebegitu banyak doa dan permintaan. Tuhan iyain semua. Tuhan kalau mau pilih-pilih bisa nggak? Bisa. Tuhan kalau mau jawab sesuka hati dia bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa aja jawab, oke, aku terima tempat ini. Aku terima. Kalau umatku ingin memberikan korban di tempat ini, aku terima. Cuma kalau untuk mengampuni kesalahan, lihat-lihat dulu. Nggak bisa sebegitu enak. Tapi lihat, Tuhan lakukan semua oke, semua Tuhan ampuni. Tuhan nggak kasih batasan. Tuhan nggak kasih batasan. Boleh salah 1 kali, oke saya ampuni. Salah 2 kali, oke saya ampuni. Salah 3 kali, oke saya ampuni. Kalau manusia biasanya buat salah, kita ampuni berapa kali? 3 kali biasanya umumnya. Giliran 4 kali dia buat salah. Lu bikin salah lu ulangin lagi, enak aja lu. Enggak ada yang 4. Tapi lihat Tuhan, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan nggak sebutkan batasannya. Nah, Tuhan nggak sebutkan, Tuhan nggak bilang berapa kali. Ini di situ saya katakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik adanya. Allah yang kita sembah Allah yang sangat baik dan selalu baik dalam hidup kita. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan pengampunan kepada semua anak-anaknya. Ini Allah kita luar biasa. Bahkan Allah tunjukkan jalannya. Allah tunjukkan, Allah beritahu jalannya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, katanya. Apa jalannya? Apa yang Tuhan beritahu? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mengampuni mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Allah beritahu jalannya. Ketika hukuman Tuhan turun atas kita, ketika hukuman Tuhan turun atas suatu bangsa, dan ketika bangsa itu mau terlepas dari segala hukuman yang Tuhan, Allah beritahu jalannya. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Kita akan lihat sedikit tentang 3 langkah yang Tuhan lakukan. Kenapa sih Allah suruh kita merendahkan diri? Kenapa Allah suruh kita berdoa dan mencari wajahnya? Kenapa kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat? Kenapa? Nomor 1 Tuhan, nomor 1 saudara, Tuhan katakan bila umatku merendahkan diri. Kenapa nomor 1 merendahkan diri saudara? Saya sempat berpikir loh, ternyata saudara, merendahkan diri adalah sesuatu hal yang penting. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita nggak bisa merendahkan diri, bagaimana mungkin kita bisa menganggap Tuhan sebagai Allah yang maha tinggi? Orang yang sombong, orang yang tinggi hati,
orang yang angkuh itu gak gampang loh merendahkan diri. Orang yang masih memiliki hati yang seperti ini, biasanya tuh dia merasa dia gak pernah salah. Dia selalu benar. Dia merasa hebat. Bagaimana mungkin kalau orang yang masih ada kesombongan dalam hatinya bisa merendahkan diri, bisa berkelut di hadapan Tuhan. Orang merendahkan diri itu benar-benar di hadapan Tuhan, benar-benar, iya Tuhan, ya udah saya nggak ada apa-apanya Tuhan, saya terima Tuhan. Ya gimana sih saudara? Kita benar-benar sudah nggak mampu, udah nggak bisa apa-apa lagi saudara. Orang sombong, orang yang hatinya tinggi nggak bisa seperti itu saudara. Karena itu nomor satu, kalau kita mau mencari Tuhan, kita harus bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, waktu Yesus masih hidup, Yesus pernah kasih perumpamaan seperti ini. Dia waktu itu bicara, ada 2 orang datang ke bait Allah. Ini saya bicara pakai bahasa hari-hari. Ada 2 orang datang ke bait Allah. Satu orang ini adalah seorang pemungut cukai, katanya. Yang satu lagi, dia ini orang Farisi. Saudara bisa baca itu dalam Lukas 8 atau 16, saya lupa. Satu lagi orang Farisi, katanya. Dia dua-duanya datang ke bait Allah. Waktu dia datang ke bait Allah, orang Farisi maju ke depan, lalu dia menengadah ke atas, tangannya diangkat ke atas, dan dia mulai berdoa. Dia berdoa, apa katanya orang Farisi bilang, Tuhan, saya mengucap syukur kepadamu. Saya nggak seperti orang-orang lain Tuhan, katanya. Saya bukan pezina, saya bukan perampok, saya bukan pencuri, saya bukan seorang pemungut cukai, katanya. Saya berpuasa 1 minggu 2 kali Tuhan. Bahkan saya memberikan perpuluhan kepadamu. Ini seorang Farisi berdoa maju ke depan seperti itu. Tapi yang satu lagi, kata Yesus, yang satu lagi seorang pemungut cukai. Kita tahu pemungut cukai itu tukang pajak ya. Biasa itu dibenci karena dia biasanya suka nagih pajak, uang yang harus dibayar kepada pemerintah, dan terkadang suka memeras. Itu dianggap orang berdosa. Dan pemungut cukai itu katanya, dia nggak berani maju ke depan. Dia tetap ada di ujung, dia di ujung. Bahkan untuk menengadah ke atas pun, bukannya menengadah ke atas pun dia enggak. Dia cuma nunduk, dia cuma pukulin dirinya begini. Tuhan, kasihanilah aku, ampunilah dosaku, aku orang berdosa Tuhan. Dia cuma lakukan itu. Tuhan bilang apa? Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Kalau orang yang meninggikan diri, dia akan direndahkan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri seperti pemungut cukai, dia sadar akan dosanya. Dia sadar kalau dia nothing, nggak bisa buat apa-apa. Dia sadar kalau dia perlu Tuhan. Dia sadar dia mencari Tuhan. Dia sadar dan dia mengakui segala dosa dan kesalahannya. Ini loh. Karena itu saya katakan, pertama kali Tuhan katakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tanpa bisa merendahkan diri saudara nggak pernah bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ingat itu saudara. Ingat. Belajar bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, Tuhan katakan berdoa dan mencari wajah. Kita udah tahu berdoa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita udah tahu berdoa itu membangun satu hubungan intim dengan Tuhan. Kita udah tahu berdoa itu kita mungkin bercerita banyak tentang Tuhan. Tapi berdoa yang Tuhan mau itu adalah berdoa kita kepada Tuhan. Bukan cuma kita datang berdoa, Tuhan tolong, saya kenapa begini, saya kenapa begini, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Bukan, karena di situ firman Tuhan katakan berdoa dan mencari wajahku. Yang Tuhan tekankan berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan berarti mencari pribadinya, mencari Allah, mencari hadiratnya. Bukan mencari berkatnya, bukan sekedar mencari pertolongannya, mencari pembelaannya. No, bukan. Yang Tuhan mau kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Kita ada satu hubungan intim, ada satu kedekatan, ada sesuatu. Kita bisa bangun sesuatu hubungan dengan Tuhan yang luar biasa.
Kita bisa mengaku dosa kita bisa mengaku kesalahan kita, dan kita menganggap bercerita itu kepada Bapa, meminta baru kemudian meminta pertolongan, meminta pengampunan pada Tuhan. Ini saudara, saya sering ketemu banyak orang. Orang suka cerita gini, aduh Pak, saya bingung tuh, saya udah ngadepin masalah begini, saya berdoa berkali-kali sama Tuhan, minta tolong Tuhan, supaya Tuhan bantu, supaya Tuhan bela, supaya Tuhan berikan jalan keluar. Tapi nggak pernah, nggak ada jawabannya. Kayaknya buntu begitu, buntu. Kayaknya Tuhan kayak nggak dengar. Saya berpikir mungkin salah satunya dia berdoa bukan mencari wajah Tuhan. Dia berdoa cuma mencari tangan Tuhan, mencari pembelaan Tuhan. Ini yang Tuhan nggak mau. Ini yang Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita berdoa sebagai anak kepada Bapa, punya satu hubungan, punya satu relasi yang luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Itu yang nomor 2, saudara. Lalu nomor 3 yang terakhir, Tuhan katakan, dan berbalik dari jalannya yang jahat. Berbalik dari jalannya yang jahat. Ini satu hal penting yang harus kita ingat seumur hidup. Kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa berdoa mencari wajah Tuhan, bisa semua. Tapi kalau kita nggak berubah, nggak bisa berbalik dari jalan kita yang jahat, itu sama aja mau besar. Tuhan hukum kita karena kesalahan kita, karena apa yang kita buat. Bila mana Tuhan itu turun atas kita, tapi kita nggak mau berubah dari kejahatan kita, kita nggak mau berubah dari kesalahan kita. Kira-kira Tuhan mau lepaskan nggak? Sama aja kayak bangsa Israel. Bangsa Israel tinggalin Tuhan, dia menyembah Allah lain. Terus dia bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Dia cari wajah Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi tetap aja menyembah Allah lain. Kira-kira Allah lepaskan nggak? Allah ampuni nggak? Nggak bakal. Sama saya katakan, sama seperti kita. Kita harus bisa melepaskan diri dari kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan. Jangan terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Itu sama dengan besar. Banyak anak Tuhan yang seperti ini. Banyak anak Tuhan yang cerita, aduh, dagang susahnya minta ampun, ditipu orang terus. Ada aja masalahnya. Saya udah berdoa sama Tuhan, minta Tuhan, kalau binatang pelahap atau belalang pelahap, minta Tuhan hentikan supaya jangan saya rugi, jangan itu, jangan ini. Tapi tetap aja terjadi. Selidiki punya sendiri ternyata karena dia bisnis nggak baik. Bisnisnya apa? Dia tipu sana, tipu sini. Orang beli maunya grade A, dia kasihnya grade B. Orang mau grade B, dia kasihnya grade C. Selalu ada kecurangan. Sampai kapanpun bilangan itu menolak. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Allah yang kita sembah Allah yang baik. Allah yang selalu memberikan pengampunan tanpa ada batasan, tanpa ada hitungan. Bahkan Allah telah tunjukkan jalannya. Allah sudah beritahu dalam doa Salomo, dalam mimpi menjawab doa Salomo. Allah sudah beritahu, lakukan 3 hal ini. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, berdoa dan cari wajah Tuhan. Dan yang nomor 3, berbalik dari jalanmu yang jahat. Mari saudara, kalau sekali waktu bila mana Tuhan itu terjadi dalam diri kita, sekali waktu kita kena penghukuman Tuhan karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan, ingat 3 hal ini, lakukan 3 hal ini. Saya percaya dan saya yakin Tuhan pasti lepaskan pengampunan, dan Tuhan pasti pulihkan. Karena apa? Karena saya pernah mengalaminya. Tuhan tunjukkan pengampunannya, Tuhan pulihkan hidup saya ketika saya telah melakukan kesalahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat 3 hal saudara. Nomor 1 apa? Merendahkan diri. Nomor 2 apa? Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan yang terakhir nomor 3 apa? Berbalik dari jalan kita yang jahat, jalan kita yang salah. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu di hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada Raja Salomo.
Kami mengerti bahwa kami memiliki Allah yang baik adanya, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan. Bahkan lebih daripada itu, ketika Engkau sedang murka pun, ketika Engkau sedang memberikan penghukuman-Mu, memberikan sanksimu kepada anak-anak-Mu karena kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, Engkau tetap memberikan jalan keluar buat mereka. Engkau mau mengampuni mereka, asalkan mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, asalkan mereka mau berdoa dan mencari wajah Tuhan, bukan mencari tangan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Asalkan mereka mau berbalik dari jalan mereka yang jahat. Bapa, ingatkan ini dan meteraikan ini dalam hati kami, dalam hati kami yang paling dalam, supaya sepanjang hidup kami bisa mengerti ketika kami mendapatkan hukuman Tuhan, ketika kami mendapatkan sanksi Tuhan, ketika kami berbuat salah, kami bisa melakukan hal ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kami yakin dan percaya firman yang memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita mau naikkan doa syafaat kita. Kita mau angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib luar biasa. Berkati keluarga mereka Tuhan, tutup dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka juga
berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada, apapun keberadaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Oh Bapa di dalam surga, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kami yakin dan percaya Tuhan, jemaat-Mu adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkau yang mengasihi mereka lebih dari orang-orang terdekat sekalipun. Karena itu kami yakin dan percaya lawatan Allah terjadi atas mereka Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami manusia terbatas adanya Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi kami mau yakin dan percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu Tuhan, oleh apapun Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang sanggup memulihkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Kau berkati Tuhan, kami yakin dan percaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan sebagai upah, baik di bumi maupun di surga. Bahkan keluarganya Tuhan jaga, pelihara sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlebih juga kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan perlindungan untuk Ibu Gembala Bapak. Oh Bapak di dalam surga, kami yakin dan percaya kekuatan kesehatan menjadi milik Ibu Gembala. Tuhan terus hibur dia, Tuhan beri kekuatan yang daripada, memberi penghiburan sukacita yang daripada. Bahkan juga keluarga besarnya kami serahkan dan kasih pimpinan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat keluarga Ibu Gembala banyak keluarga yang lainnya diberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala untuk doa. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.